Halo guys, balik lagi sama gue di channel saya Legal Talk Indonesia. Hari ini kita bakal bahas topik yang super menarik dan relevan banget sama kehidupan kita di era digital. Gimana sih cara hakim dan pengacara menggunakan penalaran hukum dalam menangani kasus? Kita akan bahas contoh kasus yang baru-baru ini viral di media sosial. Apa itu penalaran hukum? Sebelum kita masuk ke dalam contoh kasus, gue mau jelasin dulu nih, apa sih sebenarnya penalaran hukum itu? Jadi, penalaran hukum itu adalah cara berpikir logis yang digunakan dalam dunia hukum untuk menganalisa fakta dan bukti, menerapkan peraturan hukum yang tepat, dan membuat kesimpulan yang adil. Nah, ada 3 jenis penalaran hukum yang sering dipakai nih guys. 1. Penalaran deduktif. Ini tuh kayak bikin kesimpulan dari hal yang umum ke khusus. Misalnya, semua pembunuhan dilarang hukum. Si A membunuh si B. Jadi perbuatan si A itu melanggar hukum. Yang kedua, penalaran induktif. Kebalikannya, ini adalah dari kasus yang khusus ke umum. Contohnya, banyak kasus cyberbullying yang bikin korban depresi. Jadi kita butuh aturan khusus untuk media sosial. Yang ketiga, penalaran analogis. Ini metode yang membandingkan kasus yang mirip. Misalnya, dulu ada kasus pencemaran nama baik di TV. Sekarang ada kasus yang serupa di YouTube. Prinsip hukumnya ini bisa dipakai sama. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana penalaran hukum ini dipakai dalam kasus nyata. Jadi gini guys. Ada kasus menarik tentang seorang influencer, sebut saja namanya Budi, yang bikin konten review restoran. Dalam videonya dia bilang kalau makanannya tidak layak konsumsi dan berbahaya buat kesehatan. Pihak restoran tentunya merasa dirugikan dan menggugat Budi atas tuduhan pencemaran nama baik. Nah, disinilah pentingnya penalaran hukum. Hakim dan pengacara tidak bisa asal memutuskan. Mereka harus melakukan analisis yang mendalam dengan beberapa tahap. Pertama, mereka harus menganalisis fakta-faktanya. Apa sih isi persisnya dari video review tersebut? Apakah ada bukti pendukung dari klaimnya Budi? Bagaimana dampaknya terhadap restoran? Kedua, mereka harus mencocokkan dengan aturan hukum yang ada. Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik salah satunya. UU ITE pasal 27 ayat 3 itu juga salah satunya. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berpendapat. Nah, ini yang bikin menarik nih guys. Hakim harus menggunakan penalaran hukum untuk menyeimbangkan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berpendapat. Mereka nggak bisa cuma lihat salah satu sisinya saja. Dalam kasus ini, hakim harus mempertimbangkan apakah review Budi didasarkan pada fakta atau pure fitnah. Kedua, apakah cara penyampaiannya sudah proporsional nih? Ketiga, apakah ada niat jahat atau memang murni kritik konstruksif? Nah, dan ini nih yang paling penting nih guys. Penalaran hukum memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang adil sesuai dengan konteks. Misalnya nih, kalau Budi punya bukti lab yang menunjukkan ada masalah dengan makanannya, ini tentunya bisa jadi pembelaan. Tetapi kalau reviewnya dibuat tanpa dasar dengan bahasa yang berlebihan, ini memperkuat tuduhan pencemaran nama baik. Nah, mengapa penalaran hukum ini penting? Guys, penalaran hukum ini super penting. Kenapa? Karena beberapa alasan. Kita memerlukan adanya konsistensi hukum. Dengan penalaran yang baik, kasus-kasus yang serupa akan diadili dengan cara yang konsisten. Ini nih yang bikin masyarakat jadi lebih percaya sama sistem hukum. Yang kedua adalah keadilan yang objektif.
Penalaran hukum membantu hakim dan pengacara untuk membuat keputusan berdasarkan logika dan bukti, bukan perasaan ataupun prasangka. Ketiga adalah adaptasi dengan perubahan. Hukum harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Penalaran hukum membantu menerapkan prinsip-prinsip hukum yang lama ke yang baru. So guys, dari kasus ini kita bisa lihat bahwa penalaran hukum ini super penting. Bukan cuma soal baca pasal-pasal nih, tapi juga menganalisis fakta secara detail, memahami konteks sosial, menyeimbangkan berbagai kepentingan, dan yang paling penting mencari keadilan yang sesuai dengan karakteristik kasusnya. Nah, gimana nih guys? Menarik bukan? Kalau kalian suka dengan konten edukatif kayak begini nih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video selanjutnya.